hari ini saya memiliki kesempatan untuk melaksanakan kegiatan keterampilan coaching dengan tema pembentukan komunitas praktisi untuk pengajaran yang berpihak pada murid. Oh ya, pada hari ini saya ditemani oleh rekan saya, ya. Silakan Ibu memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Nurmaitia, salah satu rekan dari Ibu Susanur Hasana Solihah, CGP dari SMP Negeri 3 Naribu. Ya, terima kasih Bu Tita. Nah, hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual yang berkaitan dengan tema yang sudah saya sebutkan tadi. Ayo, semangat ya Bu ya. Mari. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tita. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Aduh Bu Tita, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Gimana juga kabar Bu Susan hari ini? Alhamdulillah, saya sedang sehat Bu. Kalau kemarin saya agak batuk-batuk Bu. Oh ya Bu, hari ini saya sengaja mengundang Ibu ya untuk menindaklanjuti percakapan kita kemarin sore via WhatsApp ya Bu ya. Ya maaf sekali lah ya, waktu itu kondisinya pertama banyak sekali murid yang bertanya tentang tugas via WA grup belajar. Juga waktu itu juga saya sedang nggak fokus nih ya, agak pusing kepala kemarin itu ya. Ya maklum lah, kalau udah di rumah udah nggak fokus, nggak konsentrasi gitu kalau ada orang yang WhatsAppan atau chat ke saya. Nggak apa-apa kan Bu ya, hari ini Ibu datang menemani saya. Ya, terima kasih juga waktunya Ibu meluangkan waktu untuk saya bisa sedikit berbicara dengan Ibu. Nah, itulah alasan saya mengundang Ibu pada hari ini. Nah, kalau boleh tahu Bu, apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Saya harap saya sedikit bisa mendapat solusi untuk masalah yang terima kasih Bu. Saya harap saya sedikit bisa mendapatkan solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi saat ini Bu. Iya, kalau boleh tahu juga kira-kira apa masalahnya Bu? Saya jadi penasaran dari kemarin itu kepikiran gitu. Sebetulnya saya malu Bu. Kemarin saya mendapat teguran dari Ibu Kepala Sekolah karena ada laporan dari salah satu orang tua siswa. Siapa tuh? Siapa orang tua siapa Bu? Orang tua Amira Bu, di kelas 9. Oh gitu ya. Loh, memangnya kenapa? Memangnya ada apa? Dia menyampaikan apa pada Ibu? Dia nelfon via WhatsApp gitu? Dia, Oh, dia gitu. menelpon ketika saya sedang ada pembelajaran daring, dan begitu juga dia juga menelpon juga kepada Ibu KS juga. Dia WhatsApp juga. Ya makanya ya saya jadi malu dan saya jadi kepikiran juga tentang. Memangnya apa sih yang dikatakan sama siapa, bapak apa ibunya Amira? Bapaknya Amira. Oh, bapaknya Amira. Beliau bilang apa sama Ibu? Jadi gini, beliau bercerita bahwa akhir-akhir ini anaknya menjadi sakit-sakitan dan agak murung. Setelah ditanya oleh ayahnya, katanya Amira ini mengalami kesulitan untuk mengerjakan tugas-tugas IPA yang sudah saya berikan, sehingga dia menjadi stres dan kesehatan tubuhnya menjadi menurun. Terus ketika Bapak Amiranya melaporkan hal itu pada Ibu menanggapinya bagaimana? Atau tanggapan Ibu terhadap laporan Bapak Amira gimana?
saat itu? Ya, sebelumnya saya mengklarifikasi juga kepada Bapak Amira. Saya ceritakan juga bagaimana kondisi Amira ketika dia mengalami pembelajaran luring biasa di kelas. Saya ceritakan bahwa Amira itu kalau belajar di kelas kebanyakan dia tidak fokus dan malah mencoret-coret buku atau malah mengobrol dengan temannya yang lain. Gitu ya. Terus ketika Ibu menjelaskan kondisi Amira sebenarnya, ya, gimana kedengarannya? Beliau tampak tersinggung atau bagaimana nada bicaranya saat itu? Orang tuanya mungkin, makanya beliau menelpon saya, orang tuanya tidak terima dan menganggap bahwa anaknya itu mungkin salah satu korban, ya bukan korban sih, akibat dari karena dia stres harus menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Gitu ya. Begitu ya masalahnya. Bu, kalau boleh tahu, selain Amira ya, kira-kira ada nggak anak yang lain yang kelihatan kondisi atau tingkah lakunya tidak terlalu serius seperti pembelajaran di kelas itu, ya? Dan kenapa atau kira-kira bagaimana mau ceritakan? Apakah ada yang lain yang seperti Amira? Memang sih bukan hanya Amira yang mengalami kejadian seperti itu, ada beberapa orang yang lain dan kebanyakan biasanya anak laki-laki ketika pembelajaran saya mereka lebih banyak tidak konsentrasi atau mungkin malah mengobrol dengan temannya yang lain. Padahal saya pikir tugas yang saya berikan itu tidak sulit, mereka bisa kerjakan secara berkelompok sama-sama, dan saya anggap tidak ada tugas yang sulit ketika mereka masih mau menyelesaikan tugas itu bersama-sama dengan teman-temannya. Kalau boleh tahu, jenis atau bentuk tugas yang Ibu berikan apakah sama pada mereka semua atau bagaimana? Untuk sampai saat ini saya masih memberikan tugas yang sama untuk seluruh siswa. Oh gitu ya. Nah sekarang kita refleksikan aja dulu sebagai guru ya Bu ya. Mohon maaf di sini saya bukan menggurui, tapi kita saling berbagi aja, sharing ya Bu ya. Maaf ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya seolah-olah menjudge, itu bukan menjudge, tapi kita sharing gitu ya Bu. Ini Bu ya, kita kan sama-sama udah berpengalaman lama mengajar gitu ya. Kira-kira menurut pengamatan Ibu ya, apakah kondisi semua siswa itu kita sama? Mulai dari kesiapan mereka menerima informasi pembelajaran sampai kemampuan mereka untuk mengerjakan tugas atau produk akhir. Nah, menurut pengamatan Ibu bagaimana selama ini? Memang sih kita tidak bisa menganggap semua anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Entah itu dari daya pikirnya dia maupun latar belakang setiap anak itu kondisinya mungkin berbeda-beda. Jadi ketika mereka harus menyelesaikan tugas pun, kemampuan mereka pun berbeda-beda. Mereka tidak bisa dikatakan mempunyai kemampuan yang sama dan keinginan yang sama juga. Nah, betul sekali Bu ya, refleksi Ibu. Ya jadi enak ya kalau kita ngobrol ya, mulai terbuka ya gitu ya. Yang kemarin Ibu agak kesel juga nih diprotes sama orang tua, perasaan kita udah ngajarnya bener gitu ya. Ya betul sekali Bu. Lebih tepatnya ya kita sebagai guru harus melakukan yang namanya pemetaan kebutuhan belajar murid gitu maksudnya. Iya berarti setiap anak tidak bisa diperlakukan sama, harus disesuaikan berbeda-beda kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya. Ini aja Bu, Ibu pernah dengar atau barangkali pernah baca dari sumber referensi tertentu mengenai yang namanya pembelajaran diferensiasi? Iya. Selintas lalu memang saya pernah mendengar istilah pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran yang beraneka ragam disesuaikan dengan kondisi siswanya. Tapi ya karena kesibukan dan banyak hal yang harus saya selesaikan, saya tidak sampai mempelajari lebih lanjut bagaimana itu tentang pembelajaran diferensiasi. Oh gitu ya. Nah gini ya,
ya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ibu akibat kasus Amira kemarin, ataupun menghadapi beberapa murid yang memang tidak serius pada saat pembelajaran dengan ibu, kira-kira rencana ibu ke depan gimana nih? Rencananya mungkin yang pertama saya akan mengklarifikasi dulu kepada orang tuanya Amira, menceritakan bagaimana kondisi putri beliau. Lalu saya mungkin juga akan mengklarifikasi kepada ibu kepala sekolah apa yang sebetulnya terjadi yang sebenarnya. Dan yang terakhir mungkin saya akan lebih mencari informasi lebih jauh tentang apa itu pembelajaran diferensiasi. Oke, Bu. Nah, sekarang terakhir yang saya ingin tanyakan, bagaimana komitmen ibu ya untuk maksudnya supaya rencana ibu itu berhasil, dan kira-kira dukungan apa yang diperlukan ibu ya untuk melaksanakan rencana itu ya. Rencana yang saya lakukan seperti tadi, mungkin klarifikasi dulu masalah dengan orang tua, pihak sekolah dan rekan-rekan guru yang lain. Lalu rencana jangka panjangnya saya akan mungkin mengikuti kegiatan pelatihan di SIM PKB mengenai materi yang ada hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, alhamdulillah ya, dari apa yang sudah ibu paparkan tadi sudah jelas bagaimana langkah-langkah yang akan ibu lakukan ke depannya ya untuk menyelesaikan atau istilahnya menemukan solusi yang selama ini ibu hadapi. Sebenarnya bukan ibu saja ya, saya juga ya. Dan ini obrolan kita ini juga kan sebetulnya sebagai masukan bagi saya pribadi juga ya. Cuma seolah-olah dari kejadian yang ibu Tita hadapi itu memicu saya juga ya untuk lebih baik lagi dalam proses atau memberikan strategi pembelajaran yang tepat di kelas gitu ya. Alhamdulillah permasalahannya sudah ada jalan keluarnya, dan ibu sendiri ya ternyata ya yang bisa menemukan solusinya, bukan saya hanya sekedar istilahnya sebagai teman berbagi lah ya. Dan apa yang ibu sampaikan tadi itu juga sebagai masukan buat saya gitu ya. Terima kasih Bu Tita ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, kemudian masalahnya juga sudah terpecahkan. Nah sekarang gimana perasaan ibu sekarang nih dibandingkan kemarin tuh? Alhamdulillah, terima kasih juga dengan saya bisa berbicara langsung dengan ibu, sedikit tercerahkan untuk menghadapi masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Solusi kedepannya mungkin itu saya harus lebih berkomitmen terhadap pihak sekolah, orang tua, dengan cara menerapkan bagaimana cara pembelajaran saya agar menjadi lebih baik. Dan yang paling penting itu saya untuk lebih berencana paling jelasnya itu saya akan mengikuti diklat SIM PKB yang bisa dilakukan secara daring dari rumah. Dan juga mungkin saya butuh dukungan dari sesama rekan-rekan agar bisa berbagi seperti ini ketika ada. Insya Allah kita saling berbagi, kita saling mendukung ya. Demi kemajuan lembaga pendidikan kita khususnya. Terima kasih ya hari ini ibu sudah mau datang ke ruangan saya ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan pertemuan tatap muka terbatas dengan lancar ke depannya ya. Ya, mangga Ibu, terima kasih, silakan untuk melanjutkan aktivitas Ibu ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru, terutama Bapak dan Ibu calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.